Oke, jadi itu harus diwaspadai. Yang pertama positive thinking, jangan apa-apa. Wah ini kiri bang, Ya, wah ini jangan negative thinking. Yang selalu, jelas ya. otak kita jangan terpengaruh dengan yang seperti itu. Memang resiko ya. Jadi berkenalan dengan seseorang itu harus langsung kenal keluarganya aja dulu. Kelihatan nggak cocok, langsung aja pergi gitu. Karena di Indonesia itu main-main begitu masih sering. Aduh, masih sangat sering itu. Tapi malu-maluin banget, masa sih kita minta tolong sama makhluk yang sebetulnya posisinya lebih rendah daripada kita kan? Loh, makanya di acara kita itu benar loh, kita mengajari sabar. Coba, ada orang yang sering kena teluh kan gitu? Iya ya, ingat ya Mas Irman? Kena teluh, kena sihir, itu caranya bukan yang aneh-aneh. Kita ambil dari salah satu firman Allah Ta'ala. Wa idza khattabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, jika engkau dijahili oleh orang, katakan dengan penuh keselamatan. Kalau kita itu didolimi melalui ilmu sihir, Allah menyuruh katakan dengan penuh keselamatan. Masih ingat gak doanya? Ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada diriku melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya, ampuni dosa-dosanya itu. Jadi kita nggak akan keluar dari garis. Bukan justru mendoakan sebaliknya. Bukan mendoakan sebaliknya, kita doakan yang baik. Doakan yang baik. Itu namanya teluh sihir itu langsung luruh pelan-pelan atau cepat tergantung amal soleh yang mendoakan. Api akan padam dengan air. Dengan air. api tambah api lagi makin kencang nanti. Iya. Nah inilah yang sebenarnya kita di Siraman Kolbu itu mengajarkan walaupun sakit gak nyaman ini tetap doakan agar dia diberi selamat oleh Allah Ta'ala. Ya, diampuni oleh Allah Ta'ala. Inilah salah satu ciri Silaman Kolbu bahwa kita ngajarin beneran. Betul, dan kolbu emang disiramin terus supaya adem. Iya. Betul kan Ustaz? Iya, apalagi pakai tahu Sumedang. Aduh, betul Sumedang. Oke, Ibu ada yang mau bertanya? Ada nggak? Sabar dulu, karena kita ada yang kirim lewat WhatsApp di 0816 1745 3977. Ini juga banyak, jadi kalau yang tidak dibacakan sabar juga ya. Ini dia yang terpilih. Pertanyaannya akan segera diajukan kepada Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nuraini, cahaya mata Nuraini. Saya mau tanya, kan kemarin saya sempat ngejalanin hubungan dengan laki-laki, cie. Terus terjadi sedikit konflik. Puncaknya masalahnya ibu gak setuju sama saya. Tiba-tiba terjadi keanehan di rumah saya seperti ada suara pisau cutter di kamar. Ada juga suka ngeliat sekelibatan makhluk halus. Dan ada binatang kayak kodok Cina. Di dalam kamar mandi. Di kodok. Asabazin. Terus ada laba-laba gede sama lewing. Lewing itu kayak kelabang kaki 1000. Ya ini Mbak Nuraini katanya gimana nih. Tiba-tiba ada hal-hal aneh setelah ada tidak persetujuan dari ibunya. Siapa bentar ya? Ibunya yang laki kali. Kayaknya ya. Kayaknya kalau dilihat itu. Atau ya mungkin ya. Ya mungkin ya. Nah sebenarnya Mbak siapa tadi? Nuraini. Mbak Nuraini memang yang namanya seneng sama lawan jenis itu boleh sebenarnya ya. Merasa seneng itu boleh tapi jangan gelap mata. Kalau gelap mata ini kayaknya Mbak Nuraini ini insya Allah kalau saya nggak salah lihat dari kata-kata yang diucapkan di WA. Betul. Itu kayaknya cinta banget ceritanya. Nah sehingga pada waktu ibunya tidak setuju, bisa ibu laki-lakinya tidak setuju, itu terus kayak patah, semangatnya patah, kemudian ada stres walaupun ini belum kelihatan stresnya, tapi sudah mulai pikiran, dijutek terus setiap hari. Nah orang yang seperti ini, siapapun orangnya, ini akan lebih gampang dilihatin oleh jin. Akan lebih gampang. Jadi itu kemungkinan jin? Kemungkinan yang itu kodok, ya. Tiba-tiba. Nah, kalau kodok bisa aja itu kodok beneran, tapi saya juga nggak tahu ini dia dibayang-bayangin atau memang lihat kodok beneran. Saya juga nggak tahu. Mungkin kalau ini sih mungkin kodok beneran, yang bayang-bayangin tadi yang suara cutter mungkin. Iya. Tapi lewing atau kaki 1000 itu mungkin benar tiba-tiba ada, biasanya tidak ada mungkin. Emang jin itu bisa menyerupai makhluk yang langsung tiba-tiba kelihatan nyata? Bisa, tetapi kalau saya melihat prosesnya ini kan ada agak beda ya. Kalau ini disebabkan oleh ibunya si laki-laki, memang sejak awal ibunya nggak suka.
Jadi di orang Indonesia itu kadang-kadang lucu, nggak suka terus mulai main-main lah seperti itu biar anaknya putus sama wanita tersebut bisa. Jadi dia dari jauh. Nah dari jauh itulah orang-orang yang mau dibayar oleh orang-orang tersebut mau dia pakai main-main begitu. Ada yang Kan kadang-kadang ada jauh. ular katanya. Teman saya di rumahnya sampai ada ular. Bisa aja. Tapi ya nggak semuanya ya. Bisa aja seperti itu. Karena memang Bisa karena sihir dan jin, bisa juga ular beneran. ular atau beneran. kodok beneran. Jadi bisa aja. Jadi bisa aja itu memang bisa ular beneran, bisa itu kiriman gitu loh. Jadi kenapa itu bisa kiriman? Karena memang ada suatu hal yang memang ada seseorang yang seseorang yang mengirim. Biasanya seperti itu. Ya. Oke, jadi itu harus diwaspadai. Yang pertama positive thinking, jangan apa-apa. Wah ini kiriman, Ya, wah ini jangan negative thinking yang selalu, jelas ya. otak kita jangan terpengaruh dengan yang seperti itu. Memang resiko ya. Jadi berkenalan dengan seseorang itu harus langsung kenal keluarganya aja dulu. Kelihatan nggak cocok, langsung aja pergi gitu. Karena di Indonesia itu main-main begitu masih sering. Aduh, Masih sangat sering itu. Tapi malu-maluin banget, masa sih kita minta tolong sama makhluk yang sebetulnya posisinya lebih rendah daripada kita kan? Karena orang tersebut itu menomorsatukan nafsu. Jadi dia punya nafsu kalau anak saya itu dengan itu saya nggak suka. Nah caranya ngomong dia sulit ya yang ngomong itu jin. Oke. Nah itulah rata-rata orang Indonesia. Kalau memang kita besok jadi bapak beneran bilang, nak kamu jangan deketin anak saya. Ya itu lebih bagus komunikasi. Nggak taunya anak kita yang main ke dia. Nah ini yang harus dilakukan oleh Mbak Nuraini ini gimana? Ya berdoa aja kalau memang ada seseorang yang berbuat zalim melalui sihir agar diampuni dosa-dosanya. Ya. Terus saja seperti itu. Ya Allah jika ada orang berbuat zalim kepada diri saya dengan ilmu sihir terus santet, aku mohon ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ya. Karena kalau sampai dia mendengar ada kater, biasanya itu hanya tanda bahwa sebenarnya dia diincar untuk dijatuhkan biasanya. Kater gimana sih? Kater karena tadi ada cerita, Iya. dia dengar suara kater krek gitu ya. Seperti itu, tapi nggak usah takut ada Allah. Makanya kalau kita itu sholatnya itu diperbagus, kemudian baca Quran diperbagus itu nggak cuma suaranya, niatnya. Baca Quran karena Allah. Karena kalau baca Quran untuk duniawi itu nggak dapat akhiratnya, nggak dapat amal solehnya, ya duniawi. Nah duniawi itu yang nanti dapatnya apa? Nah, duniawi yang biasa saya amati sejak puluhan tahun itu makhluk dapatnya, kan Ya. repot ya. Dan itu nggak kekal juga. Iya itu nggak kekal, nanti kalau seorang tersebut yang hobinya masih begitu itu meninggal nggak ke bawah, itu tidak menjadi amal soleh insya Allah. Tapi saya suka tadi kata-kata Ustadz, gak usah takut kan kita ada Allah, betul. Iya. Semua diciptakan oleh Allah, kita minta Kita mintanya kepada Allah ya betul. Ustadz. Terima Iya. kasih Ustadz. Sama-sama. Oke, selanjutnya Pamit yuk. ya. Hah? Pamit? Belum, Oh, baru belum, juga satu. iya. Siapa yang bertanya? Silakan tunjuk tangan. Masa cuma sedikit, siapa yang mau tanya? Wah mulai banyak. Yang ini aja dulu, maaf. Silakan. Ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Faidah. Siapa? Nur Faidah. Nur Faidah Dari Batang. Batang. Di kepala saya itu sering ada seperti ngomel-ngomel gitu, tapi saya merasa bukan saya. Kadang saya juga menjawab gitu, mau berhenti tapi nggak bisa. Ngomel-ngomel gimana? Ya misalnya jelek-jelekin orang gitu, misalnya ya pokoknya orang itu tuh begini gitu. Padahal bukan dari kata hati atau pikiran Bukan, sendiri. di sini, Bahkan terjadi komunikasi. Iya. Mbak Nur bilang enggak kok, enggak gitu. Iya tahu gitu. Iya, kadang Mbak ya diem gitu, tapi nggak mau diem. Aduh. Nanti kalau sudah sampai emosi, baru dia diem dan badan saya lemas. Terus selain itu, saya itu dulu sering pikirannya itu suka jalan sendiri gitu loh, suka menerawang Sama gitu. siapa? Kenapa? Pikiran jalan sendiri itu. Suka menerawang gitu, misalnya lihat teman sedih atau apa gitu, nanya, nanti berpikir itu sebabnya apa sampai kalau nggak ketemu sebabnya itu nanti kepala panas. Tapi benar nggak yang dipikirkan itu sesuai dengan yang dialami oleh temannya atau? Kadang benar, misalnya dia sedih, oh ini karena orang tuanya suka marah-marahin dia gitu, kadang gitu. Tapi kalau
ketemu-ketemu itu jadi panas sama pusing. Oke. Terus dulu sering migrain, terus pernah tahun kalau nggak salah 2016 itu kayak ketusuk paku gitu. Cuman kerasanya itu pas jam istirahat, jam 12-an gitu. Emang kerja atau sekolah? Atau Kerja, apa? pas zaman Jadi pas kerja. istirahat ada yang tusuk-tusuk? Iya, kiri nanti kanan gitu. Beda kayak migrain, kalau migrain kan kerasa gitu ya, itu Iya. tusuk-tusuk gitu. Terus sama badan itu sering pegel-pegel, terutama tangan kiri itu kalau pegelnya banget itu kayak ada